Terus pas dia udah selesai pipis, terus dia ngerasa bulu kuduknya kok merinding. Pas dia nengok ke atas, men, ada kepala dong lagi begini. Tuh dari kamar mandi aku sempet lihat, jadi kayaknya ada yang habis dari kamar mandi, pintunya nggak ditutup. Tuh lihat tuh aku, perempuan keluar naik ke atas gitu, terus kayak ngerayap gitu loh. Tuh bang, dia tuh siapa ya? Aku bilang gitu. Emang udah lama di situ, jadi sebelum itu jadi hotel, itu kan rumah gitu. Terus dia tuh ditinggal sama suaminya gitu, jadi suaminya pergi nggak balik-balik, terus dia stres, dia bunuh diri katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Kali ini gue udah kedatangan tamu yang udah pernah juga nih cerita di Lentera Malam, dan kali ini dia akan bercerita tentang pengalaman mistisnya waktu dia lagi kerja di hotel. Kita kenal dulu sama narasumbernya, Tutu. Halo. Apa kabar tuh? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kejadian waktu lu kerja di hotel tuh. Iya, kerja di salah satu hotel senior di Jakarta. Tahun berapa tuh kejadiannya tuh? 2016. 2016, berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya? Iya, 6 tahun yang lalu udah lama. Dan orang-orang yang aku cerita, ada di ceritaku pun rata-rata udah ada yang udah nggak di situ lagi. Kebanyakan ya. Iya. Karena ini Tutu juga cerita pengalaman pribadinya plus ditambah sama beberapa pengalaman teman-temannya yang kerja di situ juga tuh ya. Bener. Wah, Gak gila. nyangka. Sampai dibilang, oh udah ketemu. Aduh. Jadi di cerita ini ada satu sosok yang cukup legendaris lah. Dia ngeganggu, bahkan orang sholat pun diganggu ya tuh ya. Iya. Karena kita tadi sempat ngobrol pas sebelum cerita, kata dia, ya kayak film Makmum mungkin ya pas lagi Iya, kondisinya. sebenarnya kayak orang film Makmum tuh ya ada sebenarnya ini. Iya. Di beberapa orang ngalamin tuh ada. Iya, dan ini adalah salah satu penyebab lu resign dari hotel itu karena cuma Jujur kerja ya, berapa? 6 sebenarnya. bulan ya? Hampir 6 bulan akhirnya udah cabut deh. Karena nggak kuat juga kali ya, gangguannya sering banget ya. Akhirnya capek sendiri dan Iya. akhirnya memutus dapet kerjaan baru juga yang nggak di hotel juga. Iya. Nah buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber dan ingin cerita seperti Tutu ini di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan kita langsung sikat aja tuh ya. Ya, langsung aja. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Ini kejadiannya tahun 2016. Jadi ceritanya waktu itu aku keterima kerja di salah satu hotel di Jakarta. Ini hotelnya hotel senior deh, gitu. Aku nggak mau sebut, tapi hotelnya bintang 5. Oh iya. Gitu. Kerja di situ sebagai markom kan. Dan kebetulan emang kerja di hotel itu kita jamnya pulangnya nggak tentu. Bisa pulang tuh sampai malam banget. Ini aku cerita dari awal aku interview dulu ya, boleh ya? Boleh. Jadi waktu itu posisinya aku lagi nganggur nih, emang lagi nyari kerjaan baru. Nah, ada salah satu anak magang di kantor lama aku, pertama dia ngechat, "Kak Tutu, kamu lagi kerja apa lagi available?" "Enggak, aku lagi udah resign kok, lagi cari kerjaan baru." "Kenapa?" Aku bilang gitu. "Oh enggak, ini soalnya aku lagi magang di hotel ini. Dia lagi cari markom, karena markom yang lama tuh resign." Terus akhirnya dia ngontek, "Kak Tutu, kamu bisa interview nggak tanggal sekian, jam sekian di hotel ini sama Pak ini," gitu dia ketemunya. "Oh ya bisa, aku bilang gitu. Aku datang awalnya salah masuk nih, jadi harusnya masuk pintu depan, aku masuk pintu belakang. Jadi dia ada dua tempat buat keluar gitu loh. Nah, satpam, saya mau ke ini, kebetulan di interview di resto. Saya mau ke resto ini, aku bilang gitu. "Oh ya mbak, lewat sini ya." Ternyata restonya di depan. Begitu masuk hotel, jujur biasanya aku tuh kalau interview awal-awal kan suka terpesona, wah tempatnya gini gitu. Ini baru nginjekin kaki masuk, itu
rasa udah gak enak sih. Kayak, aduh, jujur saat itu rasanya kayak kecekat napasnya gitu. Kayak orang mau sesek, tapi kayak, duh kenapa ya, gitu. Feeling udah gak enak. Tapi aku mengalahkan rasa itu kayak, udah nih aku butuh pekerjaan saat itu. Ya udah akhirnya aku tetap datengin, walaupun jujur selama di situ aku ngerasa gak enak. Ketemulah aku main di interview, ngobrol segala macam. Akhirnya dia bilang tuh bisa masuk minggu depan nggak? Oh ya saya bisa pak, aku bilang gitu. Ya udah minggu depan mulai masuk ya gitu. Ntar saya kirim kontraknya, kirim scan aja. Udah beres nih. Datanglah aku di hari pertama. Pasti di hari pertama kan diorientasi dulu dong, dikasih tahu tentang perusahaan gini standar deh. Pas aku hari pertama datang tuh sambutannya udah gak enak sebenarnya. Jadi kali ini aku masuk dari pintu belakang karyawan. Kemarin kan pintu belakang tamu. Akhirnya sekarang pintu belakang karyawan nih, namanya udah kerja di situ dong. Mungkin beberapa orang yang kerja di hotel tahu di hotel itu ada lift buat tamu dan lift buat karyawan. Nah, aku habis diorientasi, tentu aku harus ke ruangan tempat aku ntar kerja bareng-bareng sama partner yang lain dong. Pakai lift karyawan. Wah, baru sampai lift karyawan tuh, ya aku ngeliat sih di sudut lift itu ada perempuan begini. Nggak kelihatan mukanya, tapi rambutnya aut-autan gitu. Aku pas baru nginjek lift kayak, astagfirullahaladzim, gitu kan. Terus yang orientasi aku, itu kenapa? Oh nggak apa-apa pak, gitu. Kan nggak semua orang percaya sama hal gitu kan. Jadi aku nggak ngomong, enggak pak, saya cuman ini aja kok, tegang aja, aku bilang gitu kan. Berarti ini kondisinya pagi-pagi? Pagi, sumpah. Hari pertama kerja banget. Akhirnya tunjukin tuh sama dia, ruang aku kerja, kebetulan aku di marketing kan. Namanya aku markom kan aku harus paham dong semua. Terus aku diajak keliling, diajak lelet kamar. Abis itu yang aku sebenarnya sempet ngeri itu adalah waktu diajak ke tempat cuci baju laundry. Pas aku nyampe, aduh ruangannya tuh di mata aku ya, itu kan lampu terang nih, maksudnya dia pasang lampu banyak, tapi aku ngeliatnya kayak gelap suram gitu. Dan di sudut tuh aku liat kayak ada bayangan hitam gitu, kayak aduh gitu kan. Terus yang mandu aku tuh mbak-mbak tuh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa mbak gitu. Aku cuman tegang aja, baru pertama kali lihat ruang laundry segede ini, aku ngomong gitu. Sebelumnya aku nggak pernah lihat gini, namanya juga aku newbie nih di dunia hospitality, sebelumnya nggak di situ gitu kan. Udah habis keliling, terus sempet ketemu sama teman sales, akhirnya ngenalin lah sama orang-orang yang di bawah, resepsionis gitu. Terus sama dia nunjukin kamar, mbak Tutu kamu kan markom ya, pasti bikin materi gini-gini lah gitu, sama ada selling-sellingnya juga lah gitu dikit. Mau lihat-lihat kamar nggak mbak? Lihatlah, kita dari yang standar gitu. Nah dia ada satu kamar tuh tipe paling gede. Kan biasanya kalau kamar hotel zaman sekarang kan seringnya cuman kamar sama kamar mandi doang. Nah ditunjukin lah sama dia kamar gede, yang kamar ada ruang meeting, ada ruang kerja gitu. Jadi panjang gitu kamarnya. Di lantai paling atas, bawahnya helipad persis. Nah hotel ini ada helipadnya. Terus pas masuk kamar paling gede paling atas, wah aku udah baru keluar lift nih, udah mulai rasa merinding, gak enak. Terus si anak ini ngeh nih, yang teman sales aku, mbak tuh kamu nggak apa-apa? Gitu. Enggak kok, aku tegang aja, soalnya aku kan baru kali ini nih kerja di hotel, sebelumnya belum pernah gituin. Oh gitu, ya udah yuk lihat yuk, ini kamarnya gede banget loh, gini-gini. Dia tunjukin tuh, ya kasur, ya apa. Nah, di lift itu satu kamar gede itu satu itu ya, yang atas. Kan ada satu lift tuh koridor banyak kamar-kamar. Nah, ini tuh bener-bener satu kamar doang gitu. Satu lantai kayak penthouse kalau nggak salah. Keluar, nah aku pas ini liftnya kan keluar, ini si lorongnya, ini si kamarnya itu yang udah panjang itu tapi ada pintunya. Nah aku pas masuk kan itu ada sisi kanan, sisi kiri nih. Si kanan itu kamarnya, terus di sini ada ruang makan, terus sini ruang kerja kayak meeting gitu, sama sebelah ujungnya tuh kamar mandi. Pas aku lihat ke ujung tuh, ekor mataku nangkep sih kayak ada siluet merah gitu kan. Terus aku lihat dong ke kiri, nggak ada apa-apa. Tapi merinding, jujur aja. Terus aku nanya, ini kamarnya jarang dihuni ya? Ya jarang lah mbak, kan harganya mahal. Kita juga sales ngejualnya agak susah gitu. Oh ya juga sih kalau aku pikir-pikir kan. Biasanya tuh kamar itu mereka pakai buat kerjasamaan aja. Misalkan buat karantina apa, sebelum-sebelumnya pernah gitu, sebelum aku di situ. Terus aku dikasih lihat sama dia,
Terus aku lihat kamar mandi. Nah, di kamar mandi tuh kan ada kaca tuh. Terus aku dilihat di kacanya tuh ada kayak siluet perempuan gitu. Sekilas, aduh apa tuh gitu kan. Teman sales ini yang aku habis lihat kamar mandi, gimana mbak kamar mandinya? Bagus, gue bilang gitu kan. Aku nggak mau cerita lah hal itu karena kan yang pertama aku nggak tahu nih dia ngerti aku gitu apa enggak, atau yang kedua ntar dia takut. Jadi aku mikir, iya bagus. Terus waktu itu udah turun yuk gitu. Kebetulan waktu showingnya karena ngambil waktu hampir setengah hari, turun yuk mbak sekalian ke kantin, kita makan sekalian. Menuju kantin itu kan banyak lorong-lorong. Ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa. Cuman pas masuk kantin tuh kayak sama, aku ngeliat tuh kayak gimana ya, kayak di mataku tuh kayak suram aja gitu. Jadi adalah kita datang ke satu tempat yang ngeliatnya wah bagus terang gitu, tapi ini aku dari awal masuk tuh ngerasa kayak gelap gitu, padahal mah lampu nyala aja gitu. Ya udah makan nih, habis makan aku balik lagi tuh ke ruangan orientasi, biasalah pasti dikasih entah peralatan apa gitu. Balik terus ketemu sama yang kemarin interview, udah nih ngecek-ngecek. Hari pertama nih udah banyak sambutannya. Terus abis itu ngobrol sama teman-teman buat kerjaan, udah pulangnya kebetulan hari itu agak malam. Jadi si yang interview aku bilang, tuh kamu ntar pulangnya kan sebenarnya office hour-nya sebenarnya sampai jam 7. Tapi ntar malam jangan pulang dulu ya, saya mau diskusi. Oh ya boleh pak gitu, ntar diskusinya di ini aja, di restoran kemarin dia ngajak aku ngobrol. Nah pas itu dia WA aku kayak gitu tuh posisinya jam 4 habis azan asar, dan aku baru inget, aduh gue tadi skip nih sholat zuhur sama asar, udahlah ya udah deh asar mau sholat gitu kan. Nanyalah aku sama temanku yang tadi nganter ke atas, musola di mana ya? Aku baru ngeh nih bahwa ada musola. Oh kalau musola di sini Kak Tutu, yuk aku antar gitu. Kak wudunya di sini ya. Biasanya sih kita kalau cewek pada wudunya di toilet, nggak enak soalnya kan karena kerja pakai stocking jadi harus lepas stocking dulu kan. Ya udah, oh ya udah aku di toilet. Jadi kan masuk toiletnya posisi gini, masuk nih. Ini kaca, wastafel ada 3. Ada bilik 3, kayak kita toilet di mall lah, kayak gitu ya. Udah kelar wudhu, terus aku denger kayak ada orang nge-flush dari toilet pojok. Terus aku bingung dong, perasaan gue masuk sendiri deh. Udah mati gitu. Karena pintunya kebuka semua ya? Kebuka semua. Harusnya kalau ada orang, logikanya pintunya ketutup gitu kan. Ngecek tuh ke toilet yang ujung, gak ada, kosong. Terus toiletnya juga kan kalau bekas flush tak ada basah di pinggirnya, kelihatan ini kering gitu. Terus aku kayak astagfirullah, ini apa karena aku telat sholat ya, mikir gitu. Terus aku ke musola nih, dan di musola pun sumpah ngerasa merinding loh. Di musolanya? Di musola merinding, tapi kayak musola tuh kayak merinding, mana lagi sendirian gitu kan, kayak di musola juga nggak ada orang sama sekali tuh? Nggak ada, karena waktu itu posisinya ya mungkin jamnya kan udah lewat ya, kan azan 3:30 nih, sholatnya jam 4 aku. Mungkin orang-orang banyak yang udah selesai, atau ada yang ntar aja gitu. Dan musolanya tuh juga lampunya remang-remang. Terus dalam hati kayak, ya Allah aku mau sholat nih, tolongnya dilindungin dalam hati gitu. Udah sholat kayak biasa. Udah selesai sholat, aku balik lagi nih ke meja. Terus udah kerja, ketemu sama si yang nyuruh jangan pulang dulu, ngobrol. Besok gini-gini ya tuh, biasalah kayak bikin setahun mau apa gitu-gitu deh. Balik nih aku ke ruangan dong, karena tasku masih ketinggalan, gak aku bawa saat itu gitu. Aku juga lupa, harusnya aku bawa aja biar abis itu langsung pulang. Pas aku udah sampai di ruangan, ternyata aku lupa. Jadi aku kan bawa mukena nih, mukena aku tinggalan di musola. Oh. PR lagi tuh. Waduh, kan enggak, jadi kan itu zuhur, itu asar kan. So aku sempet maghriban, karena aku buru-buru mau maghriban, terus pas isya karena buru-buru mau ketemu si atasan aku ini, karena abis aku sholat dia langsung WA, tuh di mana gitu. Aku karena buru-buru, aku taruh gini terus aku langsung pergi gitu. Balik ngambil mukena nih, kosong sama. Ya namanya jam udah lewat kali ya. Pas aku balik nih, ngelewatin lorong, mau ke ruangan, lorongnya kayak letter L gitu. Terus dari ujung lorong tuh aku dengar kayak ada suara perempuan terisak-terisak, kayak nangis gitu ya? Kayak orang menangis gitu. Terus aku kayak, nih gue balik badan gak ya? Sumpah dalam hati gitu, balik badan gak ya, ngecek. Tapi karena saat itu ngerasa
udahlah, sambutannya udah banyak. Aku akhirnya udah buru-buru pergi aja, mau pulang. Akhirnya langsung buru-buru beres-beres, pulang. Ya, abis kejadian itu tuh seminggu, 2 minggu nggak ada apa-apa nih. Sampai datanglah minggu 3. Ketemulah aku biasanya kalau di hotel tuh ada orang holding, orang pusat gitu. Ketemu sama dia, dikenalin. Kebetulan dia baru juga. Terus dia cerita, kita lusa, kalau nggak salah, mau ada gathering. Jadi ketemu semua unit. Pantesan aku juga kemarin atasanku bilang ini yang unit daerah sini udah datang, udah check-in gitu-gitulah. Ya udah, tapi kita bikin acaranya di ini ya, kata dia di paling atas itu, si kamar itu. Nah, aku mikir, Mbak, kenapa bikinnya di situ? Aku tanya kan. Emang kenapa tuh? Enggak, aku nanya aja. Soalnya kalau dari sisi aku nih, aku bilang, kan itu lantai paling atas. Kita kan hari ini lagi rame. Kebetulan saat itu lagi rame, kita bahasain kalau di hotel okupansi. Jadi kayak 90% kamar tuh full gitu. Biasanya sih ada slot-slot yang disisain buat kalau ada orang dapat voucher gitu-gitulah. Mikirnya gini, kan kita lagi rame nih Mbak okupansi. Nanti naik turun liftnya keganggu nggak sih? Karena ini kan lantai paling atas kan. Takutnya ntar terganggu segala macam. Dan setahu aku kalau yang kamar paling atas pakai lift karyawan nggak bisa. Nggak ada di lift karyawan yang nggak nyampe ke situ. Nggak, soalnya kan di situ jarang dipakai. Lagian kan function room, maksudnya ruang meeting itu kepake semua tuh. Oh gitu ya Mbak. Ya udah deh, sebenarnya tuh aku pas dia bilang mau bikin di situ, aku feeling nggak enak. Ya udahlah. Terus aku udah nih habis ngobrol sama dia, diajak ketemu nih sama yang atasanku yang interview itu. Tuh, kamu udah tau belum yang soal gathering? Si Mbak ini udah ngasih tahu nggak Mbak yang tadi? Udah Pak, bikinnya di situ. Iya, nggak di function room aja Pak. Aku bilang soalnya kan agak repot nggak sih naik turun? Soalnya kan ini kita bikinnya orangnya bukan 10-20 orang. Aku bilang gitu. Oh, function room soalnya lagi full semua sih tuh. Gitu. Sebenarnya sih aku cek schedule function room sebenarnya malam nggak full. Sebenarnya aku dalam hati kayak aduh harusnya jangan di situ. Nah udah nih dia bilang tuh bantuin prepare ya gitu. Nah aku kan bantuin prepare nggak ke atas, cuma direct aja lah ngasih tahu kayak kita layout table-nya begini ya, nanti list namanya si ini nih, kan biasa suka ada nama-namanya gitu lah. Udah hari H. Ini sebenarnya yang paling epic tuh kejadian ini nih selama aku kerja di hotel ini lebih dari 4 bulan. Udah pada ke atas dong, aku ke atas juga bantuin. Si Mbak yang tadi ngomong sama aku kan dia nge-MC. Baru si Mbak ini opening, nge-MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, cetrek, mati lampu. Listriknya tuh mati semua? Mati, gelap. Mati lampu, gimana nih? Aku langsung bilang tuh, panggil engineering. Biasanya kayak gitu kan orang engineering yang handle. Dipanggil lah engineering nih, kan headnya ada di atas juga sama aku kan. Engineering panggil, ayo ada yang ke atas gitu. Nah namanya dia ke atas kan butuh waktu dong, pasti entah bawa peralatan apa, yang dibutuhin apa. Nah di gelap itu, ini kayaknya cuma aku yang lihat deh. Jadi namanya function room itu kan pintunya buka semua dong, kan kepake buat acara, jadi dibuka semua kecuali kamar mandi sama si kamar ketutup. Tuh dari kamar mandi aku sempet lihat, jadi kayaknya ada yang habis dari kamar mandi pintunya nggak ditutup. Tuh lihat tuh aku, aduh merinding nih cerita gini. Ada perempuan keluar naik ke atas gitu, terus kayak ngerayap gitu loh. Dan itu cuma aku yang lihat, dan jujur emang aku tuh kalau ngelihat mereka di malam hari gelap malah jelas gitu, malah nampak kelihatan jelas gitu bentukannya. So, kaget dong, dia tuh kayak ngerayap-rayap gitu, kayak mau nyamperin aku. Terus sambil ngerayap dia tuh kayak ketawa. Terus pas dia ketawa-tawa gitu, di situ aku tuh ngeliatin cuma gini, dalam gelap gitu kan kayak gitu. Dan sumpah saat itu ya, kalau ada orang yang bilang, kok kamu nggak baca ayat kursi nggak ini? Nggak, blank. Karena shock pasti, kaget iya. Astagfirullahaladzim. Aku yang inget gitu, dalam hati kayak, ya Allah lindungi aku gitu. Dia ngerayap gini. Terus ngerayap itu bukan sub gini ya, kayak tek gitu. Tek. Terus dia tuh ngerayap sambil ya ketawa-tawa kayak gitu. Dan
itu kayaknya cuma aku yang lihat, nggak ada karena Yang lihat dan yang dengar. Dan yang denger, karena yang lain enggak gitu. Aku bisa ngeh kenapa, karena nggak, kalau harusnya orang lain lihat, logikanya dia bilang, itu apa? Dan ini nggak ada yang ngomong sama sekali. Mereka cuman kayak, aduh mati lampu nih, gelap gimana, dan cuman pakai HP WA-an masing-masing gitu. Untungnya itu kejadiannya nggak berlangsung lama. Pas nyala, dia hilang. Aku langsung, gitu kan. Tuh aku keringet dingin jujur. Nah, temen aku yang bareng itu, temen kerja yang di situ juga, Batu tuh kamu nggak apa-apa. Itu ada orang desain megang, oh nggak apa-apa, aku cuma takut gelap, aku cuma ngomong gitu. Aku alasan kenapa aku nggak mau cerita, karena aku takut orang lain takut gitu loh. Jadi udah aku diem aja. Nyala nih, udah abis itu lanjut nge-MC kan, si mbak ini, iya mohon maaf gini-gini ya, mari kita lanjutin acaranya. Lanjut nih, berlanjut 15 menit, trek, mati lampu lagi dong. Mati lampu sumpah, kok dalam hati kayak, aduh kok pakai mati lagi sih. Tapi dalam hati juga sebenarnya nyalahin diri kayak, duh harusnya aku maksain supaya nggak acaranya di sini gitu. Karena waktu aku diajak showing sebelumnya yang awal masuk, aku udah lihat dia di cermin gitu. Itu muncul lagi nggak pas lagi lampunya mati lagi? Muncul lagi, tapi kali ini nggak di atas. Dia kali ini kayak apa ya? Kayak ngerepnya nggak di atas, ngerepnya di bawah gitu. Jadi gitu. Tapi jujur dia kayak mau nyamperin aku gitu loh. Terus aku kayak, aduh astagfirullah, jangan lama-lama dong gelapnya gitu. Dalam hati gitu. Nyala lagi nih. Jadi itu nggak nyampe 10 menit deh. Nyala lagi, pas nyala lagi dia hilang. Akhirnya karena kejadian itu, acaranya dipercepat. Yang tadinya durasi 2 jam, akhirnya dipercepat, makan. Terus begitu udah boleh cabut, ya aku cabut. Biasanya kan aku harusnya nunggu sampai orang-orang udah pada turun. Aku udah cabut aja, aku nggak berani. Sampai aku bilang tuh sama fotografer, kita turun duluan yuk. Gak apa kan ya? Gak apa mbak, udah kita turun duluan aja. Mereka mah ntar masih ngalor ngidul, masih lama, kata dia gitu kan. Aku bersyukur banget aku turunnya nggak sendirian di lift, jadi nggak ada apa-apa. Cuman abis kejadian itu tuh, aku langsung yang biasanya aku belum sholat isya nih, aku sholat di rumah aja deh gitu. Akhirnya aku pulang. Abis kejadian itu, nggak ada apa-apa nih, aman. Nah, seminggu kemudian, abis si acara ini, datanglah si yang punya hotel. Ya aku kan nggak kenal ya, datanglah dia yang punya datang suami istri. Yang punya tuh datang karena dia abis mau ada tanda tangan perjanjian dan diadainnya di tempat aku kerja itu. Karena udah sepuh, yang punya ini udah lumayan umur. Ada deh umurnya di atas 70-an, di atas 70 umurnya. Nah, yang aku bingung, aku nggak ngerti ya. Jadi ketika suami istri ini datang pakai kursi roda, mereka berdua namanya udah sepuh kan, itu orang-orang tuh kayak rebutan kayak pengen salim, mas, kayak salim begini nih, gitu. Kayak kita salim sama orang lebih tua, gitu. Tapi aku doang yang nggak mau gitu. Aku tuh badanku kayak nolak gitu, mau deket dia, cuman dikenalin kan sama yang atasan aku, dia salim, bu kenalin ini. Ibu bapak, saya yang baru. Oh iya gitu kan. Yang menurut aku juga nggak umum, ini kalau dari aku ya, aku nggak tahu kalau daerah lain. Agak nggak umum aja menurut aku di Jakarta udah berumur segitu, istrinya udah kelihatan umur banget deh. Kalau nggak salah dia sama suami itu selisih dikit umurnya. Yang aku dengar biografinya aku sempet lihat lah sekilas. Dia sanggulan pakai beberapa bunga melati, tapi itu bunganya bunga seger loh. Kan biasanya orang kalau sanggulan kayak gitu kan cuman pakai bunga palsu gitu. Ini bunga asli dan baunya tuh ketara banget. Dan kalau aku yang aneh tuh orang-orang kayak pada berebut mau salim sama dia, mau bantuin dia kursi roda. Aku yang badannya nolak, nggak mau. Padahal aku tipe orang yang nih kemarin baru kejadian. Ada ibu-ibu dia dibawa sama anaknya laki-laki. Mau numpang ke toilet, dia nggak bisa bangun. Aku dengan enaknya mau kok bantuin, sampai aku bantuin dia ke toilet, tapi sama dia aku nggak mau. Bener-bener kayak, badanku kayak, nggak mau deket-deket gitu. Abis sama dia acara pun, aku tuh kayak, nggak mau deket dia sama sekali. Sampai milih atasanku tuh udah sini, nggak pak, saya standby di sana aja ya, di sana nggak ada orang. Aku nyari alasan gitu, padahal sebenarnya harusnya aku deket dia gitu. Saya kan harus manage itu. Terus aku
bilang tuh sama partner aku yang foto-foto kemarin. Kan emang partner aku banget tuh kerja, emang kita pasti tandeman gitu. Iya. Aku bilang sama dia, badan aku kok nolak ya deket-deket dia gitu. Iya, aku juga enggak kok Mbak Tutu nggak salim ya gitu. Kamu kenapa nggak salim? Ya aku kan megang kamera Mbak. Dia alasannya gitu. Oh iya, cuma aku kayak nolak gitu badannya buat salim sama dia, nggak tahu kenapa. Terus masih umum nggak sih pakai melati? Aku bilang gitu kan. Ya mungkin dia karena orang Jawa kali Mbak gitu. Iya kali ya, udahlah habis itu. Terus selesai acara itu, tanda tangan, makan, kan dia pulang tuh. Itu kayak atasanku dan beberapa atasan lain tuh kayak berebut mau nganter dia ke mobil. Aku tuh nggak mau. Badanku bener-bener nggak mau deket-deket dia, dan aku ngerasa kayak jujur itu pertama kalinya aku ngerasain gitu. Kayak nggak mau deket-deket sama orang gitu. Aduh, nggak mau deket-deket nih. Terus aku cuman itu aja kayak dari jauh gitu, jaraknya kayak gini deh. Dia di sini nih, Mas. Aku di sini. Udah, aku nggak mau deket-deket gitu. Terus pas dia dia mau diantar ke mobil, aku bilang ke atasanku tuh yang interview, Pak, saya mau bikin rilis ya, alasanku gitu. Karena kan aku harus ngirim rilis kan ke media. Media bilang, Mbak, saya tunggu rilis. Aku tinggal, aku langsung buru-buru ngerjain. Tapi nggak tahu kenapa, selain badan nolak, aku agak merinding disco juga deket si bapak yang punya ini gitu. Udah nih, habis itu aku ngirim rilis kan, ngirim, udah malam. Terus mau pulang nih tadinya. Nah, si teman partner aku nih bilang, Mbak Tutu, si ini yang magang nawarin aku kerjaan ini lagi mau main kesini nih, dia habis skripsian baru kelar sidang gitu. Dia dia ngajakin kita makan ke sini gitu, nggak jauh dari tempat aku kerja itu, tinggal jalan kaki gitu. Ikut ya udah. Nah, salahnya aku nggak bawa tasku saat itu. Maksudnya biar sekalian pulang, aku cuman bawa HP sama dompet aja gitu. Biasanya emang kerja bawa HP dompet aja aku gitu kan. Nah, udah tuh aku makan. Kelar lah, kita makan jam 10. Sampai tutup gitu tempatnya. Balik, terus aku baru aku nanya sama si partner aku yang foto ini. Kamu langsung balik? Iya Mbak, ini langsung balik. Ke atas dulu kan, aku bilang ke atas terus ke ruangan. Enggak, aku udah bawa barang. Mbak Tutu, lah iya, tasku ketinggalan di atas gitu. Terus dia bilang, mau ditemenin nggak Mbak gitu. Nggak usah deh, udah kamu pulang duluan aja. Ya udah aku duluan ya Mbak gitu. Nah aku ke atas dong, dan itu aku buru-buru. Kayak aduh kok perasaan gue nggak enak ya masuk ruangan. Masuk karena beberapa orang yang kerja satu divisi itu udah pada pulang dong, tinggal aku sendiri. Jam 10 soalnya, biasanya jam 10 udah pada pulang. Ada aku buru-buru ngambil barang, sampai pas aku lagi ngerapin barang, tuh aku denger ada suara gitu, suaranya gini, gitu. Aduh. Mirip sama kayak yang waktu itu pernah didengar bukan? Iya, mirip yang di lorong ke musola. Iya. Terus aku mulai nggak enak nih perasaannya. Kebetulan aku kan mejanya pojok nih Mas Adit, pojok yang agak text time gitu. Dan di tempatku tuh sebenarnya 2 ruangan, tapi ada sekat, ada 2 pintu nih. Pintu sini buat yang sebelah sales ini aku yang sales sini. Nah, aku duduk sebelah sini, tapi pintu keluarnya sama. Nah, kebetulan seberang mejaku ini yang duduk tuh sekretaris F&B. Terus aku pas beres pelan-pelan, aku lihat, karena aku kan jatuhnya kalau lihat komputer ngeliat ke dia nih, meja dia. Aku lihat di meja dia tuh ada perempuan lagi begini, tapi ngadep balik gitu kan. Astagfirullahaladzim. Aku sampai, aduh, gue lagi nggak enak nih. Udah akhirnya tau nggak, aku udah buru-buru bawa barangku, masuk ke tas, kebetulan bawa tasnya agak gede, sampai aku nggak matiin komputer, cabut aku langsung keluar. Terus aku pas cabut mau keluar, aku baru inget, oh iya, gue kan mau pulang harus absen dulu. Jadi emang kalau mau pulang tuh harus absen dulu, dan menuju absennya itu masih ngelewatin lorong lagi, gitu kan. Terus aku mikir, waduh gue lewat lorong lagi nih, dan lewatlah si lift karyawan. Udahlah, akhirnya aku buru-buru tak tok ke situ kan. Terus masuk lift. Sebenarnya tuh liftnya tuh cuman kayak dari lantai 2 ke lantai 1 doang gitu loh. Karena aku lagi malas aja lewat tangga. Pas aku masuk lift tutup. Di liftnya itu kan ada aluminium ya, bayangan. Ini aku lagi mencet, terus ada suara itu lagi. Aku lihat di pantulan, dia lagi beginiin rambut, tapi mukanya ketutup rambut. Aku langsung dalam hati, ya Allah lindungin aku gitu. Tapi aku akhirnya kayak, wah, aku harus
nggak boleh takut nih. Satu-satunya jalan, aku harus nego. Dalam hati aku gitu. Akhirnya aku ngerasa lift tuh turun lama banget. Emang lift itu lambat. Lift yang itu lambat. Lama banget. Akhirnya Padahal cuma 1 lantai doang. Ya? 1 lantai. Aku kan lagi malas aja lewat tangga. Karena aku udah capek gitu habis jalan mana. Terus aku ngomong gini. Maaf ya kalau kehadiranku mungkin mengganggumu. Aku di sini cuman mau kerja, cari rezeki. Aku nggak ada niat jelek. Udah ya kenalannya. Aku ngomong gitu. Itu berarti lu nggak ngeliat langsung ke dia? Nggak, tapi lihatnya dari pantulan. Iya. Dia di belakang. Karena nih lift ya, ini pintunya. Aku di sini posisinya, mau mencet gitu. Bener-bener yang deket pintu gitu. Karena aku ngerasa siapa lagi masuk tinggal aku doang. Aku ngomong gitu, aku nggak ada niat buruk, udah ya. Nah, terus nggak lama lift buka. Aku langsung buru-buru keluar, setengah lari gitu. Terus aku langsung absen kan, ngambil fingerprint gitu. Masih ketemu tuh aku sama satpam yang standby. Batu tuh, kok lari-lari sih? Gitu, kenapa? Terus aku cerita sama satpamnya. Pak, tadi tuh di lift ini gitu. Nah, kebetulan satpamnya itu emang udah lama banget di situ. Lebih dari 5 tahun. Ya, Mbak, itu mah udah sering. Udah sering? Pegawai-pegawai yang sebelumnya, sebelum Mbak juga ngerasain gitu. Baru kenalan aja kok Mbak gitu. Belum apa-apa. Udah mati gue belum apa-apa. Astagfirullah, aku bilang gitu. Ya yaudahlah Pak, mungkin mau kenalan aja, namanya saya baru kan di sini gitu. Iya Mbak. Terus aku yang aneh satpamnya bilang gini. Mbak Tutu, kamu semoga awet ya kerja di sini. Langsung. Insya Allah Pak. Dalam hati aku, waduh kok dia ngomongnya begitu ya. Ada apa nih gitu kan. Ya udahlah, habis itu aku pulang gitu. Besoknya, kan hari libur tuh. Ini kejadiannya hari Jumat kan. Sabtu aku lagi nggak shift. Kadang aku ada shift masuk, hari Sabtu ini nggak. Terus abis itu aku temu nih sama salah satu temanku yang ya kita bahasakan dia ilmu gini lebih tinggi lah gitu. Terus baru ketemu, udah lama nggak ketemu, perempuan. Teman dari kecil gitu, teman satu sekolah. Tiba-tiba pas ketemu kan biasa, apa kabar, gini-gini kan. Tiba-tiba langsung nanya, lo betah sama kerja yang sekarang? Terus aku kayak, gue belum ngomong loh, gue bilang gitu. Lah kan kita sehati, dia bahasain gitu. Terus aku cerita sama dia. Terus dia bilang gini, oh yang kamu ketemu di atas itu sebenarnya yang punya hotel. Maksudnya gimana? Aku bilang, piaraan gitu. Aku bilang, ya kurang lebih begitu deh rasanya. Terus aku bilang, maksudmu kayak pesugihan gitu? Aku bilang, enggak juga sih, kata dia gitu. Lah terus gimana? Pokoknya piaraannya deh, gak usah banyak tanya. Aku bilang, gue jelasin gini deh. Dia nggak mau jelasin detail, dia cuma jelasin bahasa halusnya gini. Pokoknya dari orang tuanya yang punya ini sudah melihara dia jauh, dia nerusin. Dan mau nggak mau dia harus nerusin. Kayak buat pelanggeng kali ya? Nah, aku nggak paham. Aku sempet bilang apa itu penglaris, tapi kayaknya nggak juga deh gitu. Karena aku ngerasa selama aku kerja di situ hampir 2 bulan saat itu, iya hampir 2 bulan kalau salah. Iya, bisnisnya up and down aja ya. Kadang ada sepinya, kadang ada ramenya. Normal lah ya? Normal, kan biasanya kalau orang maaf nih bersekutu kan rame mulu. Ini enggak, ini up and down, normal-normal aja. Kadang sepi, kadang seasonnya rame gitu. Terus habis itu dia bilang, pokoknya lo jangan sering-sering ke atas ya, kamar atas. Dia sebenarnya nggak seneng tau sama lo gitu. Kok nggak seneng sama gue? Emang gue ngapain? Gue bilang gitu kan. Terus temanku bercanda gini, soalnya lu sering sholat sih di kantor. Dia nggak seneng. Tapi ya jujur, jadi kan aku kalau pagi di kantor, biasanya kalau kerja di hotel ada morning briefing tuh, di briefing hari ini mau ngapain aja. Dan biasanya morning briefing tuh jam 9, maksimum sampai jam 10. Nah, jadi aku tiap habis morning briefing, sebelum kerja, namanya aku tahu nih jam kerjanya panjang, aku selalu nyempetin buat sholat duha. Habis duha, ya zikiran atau apa, sholawatan gitu deh. Nah, dia nggak seneng. Aku sering begitu, dia nggak seneng. Lo sering ibadah, emang di musola lo ada yang sholat gak selain lo? Nah, aku tiba-tiba mikir dong, kayaknya nggak ada deh selain gue. Dan baru notice, partner aku yang cowok, kalau sholat, dia pasti bantu tuh aku ke masjid ya. Baru enggak aku, ya juga ya kenapa gue doang yang sholat di musola.
Dan Iya. yang interview aku juga sholatnya di masjid, Di karena masjid, emang ya? jarak masjid itu nggak jauh. Itu di luar hotel, di luar lingkungan hotel. Di luar hotel, kayak jalan 15 menit nyampe kok gitu. Aku sampai mikir, oh ya juga ya. Terus gimana dong, aku bilang gitu. Udah lo jangan sering-sering di ke atas, tadi kalau nggak ada perlu banget. Terus kalau masa lo tetap sholat di itu, sholat aja, namanya kita kewajiban kan ibadah. Ini temen aku muslim juga. Jadi yang kalau dia ganggu lo ya, lo siap aja, lo kan ibadah ya gitu. Kan namanya emang mereka sendiri diciptakan kan buat menggoda kita kan, tinggal kitanya mau tergoda apa enggak gitu. Ya udah, pokoknya nasihat gue itu aja, jangan sering-sering ke atas kalau nggak ada perlu. Ke atas maksud dia tuh si tempat yang gelap itu tadi, yang mati lampu itu. Oh ya udah. Aku hari Seninnya masuk kerja kan nih di kantin, biasalah berlalu dengan biasa. Nah, aku kadang kan suka gantian ya, kayak oke, aku minggu ini, misalkan hari ini minggu ini makan sama divisi aku, ntar makan sama divisi lain. Maksudnya tuh biar kenal aja, biar akrab, namanya orang baru, dan karyawannya juga banyak, karena itu hotelnya gede kan. Aku makanlah sama orang housekeeping tuh yang bersih-bersih. Orang supervisornya kan ada staff supervisor head. Nah, aku ngobrol sama supervisor. Nah, supervisornya ini ternyata dia udah lama kerja di situ, dari dia dulu cuman kerja buruh harian kan, dia ada daily worker tuh di sana, sampai akhirnya jadi supervisor. Nah, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kita obrolnya nyerempet ke horor sambil makan tuh. Terus dia tanya, Mbak Tutu, kamu pernah ngalamin kejadian-kejadian nggak di sini? Emang kenapa Pak? Aku bilang, oh, emang Bapak pernah? Aku bilang gitu. Wah, saya mah sering, kata dia gitu. Seringnya gimana Pak? Cerita dong. Aku bercanda gitu kan. Oh iya, jadi dulu kan Batu tuh masuk udah renov nih, jadi hotelnya sempat direnov nih. Saya tuh kerja kan dari sebelum direnov ya. Emang udah umur banget orangnya. Dia bilang, jadi saya pernah nih Mbak, saya dapat shift bebersih malam karena besok ada tamu banyak mau datang. Ya udah, saya dipanggil dong, gitu ya. Udah, saya namanya dapat duit mah seneng aja ya Mbak, namanya baru dibayar harian, kata dia gitu. Oh iya, terus, nah saya tuh bersihin 20 kamar di satu lorong kalau nggak salah dia cerita. Sendirian. Nah, biasanya tuh berdua, cuman temennya satu lagi tuh namanya besok tiba-tiba banyak yang mau datang dan hari itu banyak yang check out, mau nggak mau gitu. Jadi ngejar waktu deh gitu. Nah, dia cerita, jadi waktu dia pernah bersihin satu kamar, dia tuh nemu di saluran airnya ada rambut banyak banget. Cuman rambutnya tuh kata dia aneh, kayak orang manusia nggak mungkin rontok sebanyak ini gitu. Nah, terus sama dia iseng, pas dia ambil rambutnya dia urai. Rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang banget. Dan itu dia bersihin di kamar paling pojok, kamar terakhir dia itu. Nah, terus udah selesai dia bersihin, dia tentu ke lift barang dong, lift karyawan. Aku sering ngomong lift barang. Saya sering bilang lift barang, lift karyawan gitu. Lift karyawan dong buat turun. Karena kan dia bawa kereta yang itu banyak kan biasanya. Abis dia masuk lift, mau turun, ditutup lift, kejadian kayak aku. Itu dia bersih di lantai 10 kalau nggak salah. Dia mau turun kan ke lantai ground, bawahnya 1 gitu. Itu dia pas tutup tuh lihat di belakang dia ada perempuan. Sama kayak yang lu alamin ya? Ya, tapi aku kan dia cuma nyisir sama isak-isak, dia beda. Dia bilang, perempuannya bilang gitu, makasih ya udah bersihin rambut aku. Terus dia sempet kayak astagfirullahaladzim, dia ngeblank gitu. Dia sempet hampir mau pingsan. Untungnya sebelum pingsan tuh udah keburu buka lift lantai berapa, ada karyawan lain mau masuk, teman dia itu. Terus mau masuk, dia hampir aja, terus dia langsung dipegang temennya, lo kenapa? Papa nggak apa-apa, ntar aku ceritain di bawah gitu. Udah nih pas banget mereka habis kelar, sampai bawah, udah selesai nih bersih-bersihnya, ngerokok lah mereka nih. Terus, tadi lo kenapa? Ditanya sama temennya, terus dia cerita ke temennya kan. Tahu nggak temennya bilang apa? Oh, lu udah ketemu? Hah? Maksudnya udah ketemu? Yalah, gue juga pernah. Hah, gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh, dia kan lagi beberes. Nah, kalau yang temennya satu ini yang aku ajak ngomong ketemunya di pembuangan air, dia ketemunya di sofa. Rambut juga? Rambut lagi, kan ada sofa, jadi ada kamar, ada sofa, ada bantal. Dia pas bersihin rambutnya kok ada rambut gitu. Terus ditarik sama dia gitu. Terus, tapi kalau dia kan, makasih ya udah bersihin rambut aku. Kalau yang ini, dia cuma bilang, kenapa rambut aku panjang ya?
Ketemunya di lift juga atau enggak? Enggak, ketemunya pas dia udah narik itu, dia mau nutup pintu, itu bukan kamar terakhir dia, masih 3 kamar lagi. Pas dia nutup pintu, ada suara perempuan dari dalam. Mas, rambut aku panjang ya? Oh, dia langsung tutup, dia langsung buru-buru turun ke bawah. Gitu. Gila. Nah ini kan berarti sosok ini nggak cuma Mbak Tutu dan beberapa orang yang ngalamin ya? Enggak. Berarti banyak yang ngalamin sebenarnya ini ya? banyak ngalamin. Ini kan salah satunya tadi kemungkinan kan piaraan dari kemungkinan ini kan bukan statement aku nih, statement temanku. Piaraan gitu. dari pemilik hotel itu. Iya, tapi nggak tahu buat apa. Gitu. Iya. Nah Mbak Tutu dapat nggak sih cerita kayak dari satpam atau dari orang-orang pekerja lama? Ada lagi. Nah, kali ini ceritanya dari, kan udah nih yang housekeeping udah selesai. Oh gitu Pak, terus teman Bapak sekarang di mana? Oh teman saya sekarang udah resign, udah pindah ke hotel lain. Dia sekarang sih udah posisinya kayak saya juga tapi di hotel lain. Oh gitu. iya. Yang ini kan, karena dia udah lama tapi kejadian dia ngalaminnya tuh tahun 90-an. Karena dia orang lama. Kerjanya kan 5 tahun lebih, aku ini bilang. hotel lama banget ya? Hotel lama, hotel senior. Aku nggak bilang hotel tua, hotel senior. Kali ini aku, kan namanya aku sering makan sama yang bukan orang divisi aku, tentu aku dapat banyak cerita kan akhirnya. Nah, aku akhirnya ini makanlah sama orang F&B, food and beverage. Nah, jadi di hotel ini, selain posisi aku, sama posisi yang cowok partneran aku foto-foto tadi, itu kebanyakan orang lama. Bener-bener orang yang udah kerja dari tahun 90-an gitu. Karena kan di sana ada jenjang karirnya, lama-lama naik gitu. Yeah. Nah, dapatlah aku cerita dari F&B. Tapi ini kayaknya hampir banyak hotel juga pernah ngalamin sih, nggak hotel aku kerja doang. Temanku yang kerja di hotel lain juga pernah katanya. Jadi ceritanya, dia tuh di bagian F&B sama, baru masuk nih, tahun 90-an juga. Dia harus nganter orderan makan. Nah, biasanya kan kalau di hotel kita bisa pesan makan ya, kayak saya dari kamar ini, pesan ini ya, gitu. Biasanya mereka nggak akan ngecek kamar yang pesen nih ada orangnya apa enggak gitu ya, udah main bikin aja. Jadi satu hari ada telepon lah perempuan, saya pesen nasi goreng ya, tolong diantar ke kamar yang ini. Dia sebut nomor kamarnya. Oh, nggak mau sebut ya nomornya, karena kamar itu masih ada sekarang, masih dijual. Udah. Oh ya udah dibikinin dong. Terus habis itu si anak ini yang aku ajak makan sekarang, maksudnya udah senior lah gitu. Dia ditugasin dong sama chefnya, ini gue udah kelar bikin, tolong anterin ya ke atas, gitu. Dia nganter dong ke atas. Dia ngetok-ngetok, permisi, saya mau nganter makan gitu. Terus yang buka tuh, kata dia perempuan cantik. Ada orangnya berarti di kamar itu? Tapi kata dia cantik tapi mukanya pucet. Maksudnya bukan bedaknya keputihan ya, enggak, tapi pucet gitu kata dia. Kayak orang sakit lah ya? Iya, dia mikir, oh mungkin karena sakit kali, jadi minta makan, lapar buat minum obat. Nggak ada pikiran aneh-aneh. Terus dia bilang, taruh di meja Mas. Ngomong gitu pelan. Dia taruh meja. Tapi dia pas ngelewatin si perempuan itu, buka pintu dia merinding. Terus dia bilang, ya udah Mbak, saya kembali ya ke bawah. Turun nih, udah dia balik. Pas udah balik, dia baru sampai bawah, ada kegemparan dikit. Gara-gara si chefnya, kan namanya chef atau orang F&B masukin dong, kamar ini tadi pesen nasi goreng, masukin bill ya. Jadi pas pakai sistem lama yang pas udah check out baru bayar gitu. Ribut nih sama orang di front office. Front office tuh yang kalau kita mau check in gitu, resepsionis. Jadi front office bilang, tadi kamu nganterin nasi goreng ke kamar segini? Iya. Kamar itu kosong loh, nggak ada yang nyewa. Loh, tadi saya nganter ada perempuan Pak, sumpah, kata dia. Nerima kok, bilangnya taruh aja di meja. Enggak, ini kosong, gitu. Nah, akhirnya daripada gempar, udah kita ke atas aja. Ke atas lah dia, orang atasan dia F&B. Karena saat itu kan dia masih daily worker nih, pekerja belum jadi staff lah gitu, pekerja harian. Ke atas mereka, bertiga. Reception, kita sebutnya duty manager ya, di sana orang duty manajernya yang lagi handle, yang lagi ada saat itu, dia sama orang F&B yang nerima telepon. Karena kan yang nerima telepon saat itu dia kan. Ke atas. Pas ke atas, diketok, nggak ada jawaban nih. Pas buka pintu, itu nasi goreng masih utuh di meja tadi. Loh, terus dia ngeliat, tadi ada perempuan Pak, ngomong gitu. Tapi ini kamar kosong.
Terus akhirnya yaudah. Itu nasi gorengnya buang aja udah. Gitu. Dan itu kejadian tuh biasanya ntar kalau ada DW baru lagi gitu lagi. Tapi ini sebenarnya nggak hotel ini doang sih, beberapa hotel lain tuh aku pernah denger lah dari teman-teman. Pernah denger lah dari teman-teman gitu. Iya. Jadi pas ceritain lah, terus aku bilang, terus Pak gitu. Ya udah Mbak, cuman gue akhirnya saat itu jadi trauma nganter makan. Jadi akhirnya kalau nganter makan gue nggak mau gitu. Oh gitu. Terus lo ganti nggak? Karena setahu kan kayak gitu dia ganti rugi dong, potong gaji. Ganti nggak? Nggak sih, atasan aku yang bilang udah nggak apa-apa deh, gue aja yang ganti. Dan ini ternyata nggak dia doang yang ngalamin beberapa. Dan selalu si cewek itu. Tapi nggak pernah di kamar yang sama ya, ngacak. Oh, pindah-pindah kamarnya. Tapi sosoknya mirip sama yang dijelasin mereka itu. Enggak, kamarnya nggak sama, tapi selalu di lantai yang sama. Aku nggak mau mention ya lantainya, tapi di lantai yang sama. Kenapa nggak mau mention? Ya nggak enak aja. Pokoknya aku nggak mau sebut lantai berapa. Pokoknya dia selalu di lantai yang sama gitu. Karena takutnya kalau aku mention ntar ketahuan yang mana. Oh, gitu. Ini kalau dikasih tahu bikin orang gampang nebak nih ya. Itu makanya aku tidak mau ngasih Easter egg udah. Iya. Dan sebenarnya hotel lain juga ada yang pernah ngalamin kok, nggak gini doang. Iya. Udah nih. Ini kalau dari, kan tadi udah housekeeping, udah F&B. Ada juga kejadian dari itu security. Jadi sama. Jadi kebanyakan di sini kan orang lama ya. Security-nya tuh ada yang udah sama dari tahun 90-an, bapaknya udah agak umur deh gitu. Aku tuh waktu itu ceritanya habis absen, ngobrol sama dia, ngobrol sambil berdiri, Pak, saya mau pulang gini. Terus ngobrolnya jadi panjang gitu, malah nggak jadi pulang. Terus tiba-tiba nyinggol horor juga. Batu tuh, kamu inget gak yang kamu cerita di lift? Iya. Saya tuh sebenarnya sebelumnya udah pernah ketemu dia. Oh ya? Ceritanya gimana Pak? Akhirnya jadi penasaran nih aku. Ceritanya gimana Pak? Ceritain dong. Nah, tapi ini kejadian ini udah lama banget ya, tahun 90-an. Jadi, waktu itu saya kan masih baru nih. Jadi saya tuh masih kalau jaga nggak cuma di sini doang, jadi kita suka muter gitu. Nah, jadi dia pernah pas muter, karena udah sepi kan, dia kebelet pipis. Akhirnya dia pipis lah di toilet tamu. Pas dia pipis... Toilet tamu itu maksudnya toilet di kamar tamu? Bukan, toilet. Jadi sebenarnya tuh kita kan karyawan toiletnya beda. Oh iya. Jadi dia, sekali-kali gue ngerasain di toilet bagus lah. Bukan berarti toilet karyawan jelek, enggak. Cuman ngerasain di toilet tamu. Pas dia pipis, dia tuh sempat merinding kan. Dari arah, jadi dia pipis tuh lewat toiletnya sama toilet yang aku wudhu itu. Nah, ada 3 bilik kan, dia tuh di bilik paling pinggir yang deket pintu, bukan yang paling pojok. Pas dia udah selesai pipis, dia ngerasa bulu kuduknya kok merinding. Dari arah sini kayak ada yang ngeliatin. Pas dia nengok ke atas, ada kepala dong lagi begini. Lagi ngeliatin dia kencing? Tapi katanya kepala ngeliatin gini, tapi pandangannya kosong gini. Dia langsung buru-buru kabur gitu sambil iniin celananya, tau nggak? Turun ke bawah, turun lewat tangga. Terus dia ngos-ngosan, dia cerita sama temennya. Terus temennya bilang, lagian ngapain sih di toilet tamu gitu? Ya kan gue cuma pengen ngerasain doang, katanya gitu. Akhirnya abis itu besok-besoknya dia nggak berani lagi ke toilet tamu. Itu yang lihat yang sosok perempuan itu? Kayaknya sama sih, sama yang aku temuin. Bener ngintip gini. Tapi mukanya, pandangannya kosong ya, bukan mukanya. Serem juga ya. Dan jujur, aku di situ nggak lama. Maksudnya tidak sampai 6 bulan. Ya, rentan 4 ke 6 deh. Karena aku juga sebenarnya capek dengan gangguan. Terus sempat ada lagi nih. Kalau di hotel itu kan ada kita on duty. On duty tuh gini, tiap weekend harus ada 1 orang yang standby. Karena kan yang paling tinggi GM kan Sabtu Minggu libur. Jadi ada 1 orang yang pembuat keputusan deh gitu. Harus stay. Nah, aku waktu itu kebagiannya dapet yang Natal. Posisinya kalau kayak gitu aku berarti nggak boleh pulang. Jadi Natal itu jatuhnya hari Jumat, aku inget. Jumat, Sabtu, Minggu. Aku baru boleh pulang di Seninnya. Nginep di hotel? Iya, dikasih kamar. Jadi pasti sebenarnya makanya aku bilang tadi kalau okupansi 90% keisi, pasti ada 10% yang nggak diisi karena kayak kondisi kayak gini, atau ada tamu yang dapat voucher gitu, mau pakai vouchernya kan vouchernya kan bisa dipakai random, nggak harus booking dulu. Oh iya. Gitu. Saat itu ya. Nah udah nih, terus aku harus stay dong. Nah cuman
kalau stay kayak gitu, kalau kita sudah berkeluarga, kita bisa bawa keluarga. Nah kebetulan kan aku udah nikah kan, ya udah aku ajak nih suami aku. Aku harus on duty nih, kamu mau nemenin apa enggak? Oh ya udah nemenin gitu. Jadi dia di kamar, ya aku kerja gitu. Sabtu Minggu aku kerja gitu, ngitar apa. Nah pas di hari Jumat itu, kan aku baru stay nginep kan. Aku baru kelar tuh ada kerjaan jam 9 nggak salah. Karena waktu itu aku harus bikin perencanaan tahun depan mau ngapain. Karena aku ngerasa tanggung dan aku waktu itu posisinya nggak mau ngerjain di kamar ada suamiku gitu loh. Ngerjainnya di ruang kerja aja. Udah nih, terus jam 9 aku balik ke kamar. Nah suamiku udah tidur duluan tuh. Oh udah tidur ya udah. Terus aku ganti baju udah tidur nih. Ngerasa sih kayaknya baru bentar lah. Ngerasa kayak baru 10 menit. Terus aku kok ngerasa nggak enak ya, pengen buka mata. Pas aku buka mata, aku kaget dong di sudut. Aku liat ada pocong lagi berdiri begini. Pocong? Pocong! Tapi dia nggak mendekat ya, cuma berdiri doang ngeliatin. Aku tuh sempet shock, jujur shock. Ngeblank. Kondisi lampu mati apa nyala? Mati tapi remang aja gitu. Yeah. Jadi ada, kan biasanya kalau di kamar hotel ada banyak lampu kan, ada yang bisa kita nyalain. Nah aku waktu itu cuma nyalain satu di deket TV. Dan dia kelihatan kayak, aduh, gue udah mati kayak. Terus aku kayak merem gitu, pakai bantal aku tutup gini. Aku kayak dalam hati, ya Allah lindungi aku ya Allah gitu. Terus ketiduran dengan sendirinya. Untungnya sih waktu nginep 3-4 hari itu ya, 4 hari jatuhnya. Kejadiannya cuma itu doang sih. Bahkan aku sempet besoknya tuh sampai bilang ke dia, aku nggak cerita kan menambahkan, aku bilang yang hari ini boleh nggak aku tidur duluan, kalau aku udah tidur kamu baru boleh tidur. Sebenarnya sih aku nggak jelasin ya kejadian itu, tapi biasanya suamiku udah ngerti. Oh ya udah gitu. Ya udah kamu jam 8 aja ya udah di sini. Jadi akhirnya aku jam 8 udah kelar kerja balik. Karena emang selama aku kerja hampir 6 bulan tuh ya gitu deh. Gangguannya bahkan sampai nginep, sampai aku mikir aduh kalau aku ngalamin gini tamu gimana ya gitu, sampai mikir gitu kan. Padahal tuh habis renov loh, jadi kamar yang aku tempatin tuh yang grass, sengaja dikasih yang grass sama hotel biar aku bisa kasih masukan kurangnya apa gitu. Jadi aku kayak ya Allah gitu loh. Dan pas aku terakhir kerja pun, jadi aku kan akhirnya hampir 6 bulan aku ngajuin berhenti karena aku ngerasa jujur aku capek banget dengan gangguan-gangguannya. Dan aku saat itu untungnya sebenarnya udah dapet kantor baru. Oh iya. Jadi aku udah mau pindah ke tempat lain lah, kerja di tempat lain. Waktu itu bukan hotel karena jujur dengan kejadian gitu aku jadi agak kapok sebenarnya kerja di hotel. Iya, agak trauma lah ya. Agak trauma. Nah, pas ngundurin diri tuh hari terakhir kerja biasanya kan suka ngajak teman makan nih buat neraktir lah, farewell gitu. Terus akhirnya aku karena ngerasa aku harus berterima kasih sama anak magangku yang ngasih kerjaan ini biar gimana kan, aku ngajak dia, aku resign nih. Loh kata tuh pindah kemana? Pindah ke sini. Kamu bisa ke sini nggak? Aku hari ini farewell. Maksudnya aku pengen makan sama kamu juga. Oh ya mbak, boleh aku situ ya. Dah. Terus pas itu yang makan itu berempat nih, yang emang kita akrab banget. Jadi aku, si yang fotografer itu cowok, si anak magang, satu lagi ada anak sales yang aku emang deket banget gitu. Jadi sama dia udah berempat aja. Yang lainnya aku udah nggak terlalu deket banget lah, pokoknya 4 ini yang deket banget. Makan nih kita di deket situ, makan ngobrol-ngobrol. Si anak magang ini nanya, Mbak Tutu kamu resign kenapa? Gitu. Oh aku dapet kantor lain tapi bukan hotel. Kayaknya aku nggak cocok sih di hotel, aku ngomong gitu. Dia bilang gini, bukan karena banyak gangguan. Terus aku nih, maksudnya? Loh Mbak Tutu, aku kan sebelum Mbak Tutu masuk, aku kan magang duluan. Jadi aku masuk tuh, dia kan harus magang 3 bulan nih. Jadi aku masuk dia pas magang bulan kedua gitu. Iya, terus abis itu si desainer yang fotografer aku tadi juga bilang, Mbak Tutu ngalamin kan? Aku juga kok gitu. Lah, kok aku bingung kan? Terus karena aku selama ini nggak pernah aku ceritakan selain ke security itu, karena security itu nggak sengaja kan, ya udah. Terus akhirnya kita buka-bukaan tuh di situ. Jadi akhirnya ceritalah kenapa ternyata yang fotografer aku itu tidak mau sholat di sholat.
Jadi katanya dia tuh pernah kelar kerja jam 9. Dia mikir, daripada gue sholat di rumah, ya udah gue sholat aja di kantor biar sampai rumah tinggal tidur gitu ya. Pas dia sholat, Allahu Akbar, karena dia sendirian kan. Terus tiba-tiba di belakang tuh ada suara gini, Allahu Akbar. Makmum. Iya. Kayak makmum gitu ya. Kayak makmum. Terus dia diem kan. Terus akhirnya dia nggak jadi sholat. Dia kan nggak pakai sarung. Terus habis itu dia langsung nengok ke belakang, nggak ada apa-apa, dia langsung kabur akhirnya. Nggak jadi sholat. Terus aku bilang, oh pantas kok gue tuh selalu lihat musola selalu sepi ya. Memang Batu tuh nggak cuma Batu tuh doang loh yang sholat di musola. Yang lain tuh kita lebih milih ke masjid. Satu hotel itu cuma lu doang yang sholat di Iya. situ. Dan ternyata, kamu Batu tuh tahu nggak sih kenapa Pak ini yang interview aku nggak pernah sholat di musola? Oh iya ya, aku nggak pernah lihat dia. Ya dia ngalamin kayak aku Mbak, tapi beda. Jadi waktu itu dia sholat juga, posisinya sama malam juga kan. Karena abis meeting apa segala macem baru sholat tuh jam 10 dia. Sholat Isya. Jam 10 malam abis dia sholat. Dia kan itu kayak asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Biasanya dia. Itu ada yang ngikutin sama dia. Ngikutin gini. Asyhadu alla. Terus dia langsung udah kabur kayak si fotograferku itu. Iya. Tapi dia nggak ngeliat sosoknya? Enggak, dia langsung Suara aja. kabur dah. Langsung. Terus anak magang yang nawarin aku tuh nimpalin. Wah, aku beda lagi ceritanya di musola. Nah, apa lagi nih aku langsung, waduh kok banyak banget ceritanya. Nih aku kejadiannya justru menjelang maghrib, dia cerita. Jadi Batu tuh, aku kan kebiasaannya gini Mbak. Aku tuh biasanya sholat asar, aku udah mepet waktu ke maghrib. Maksudnya biar cuman rehat bentar tapi 2 sholat terdapat lah langsung gitu. maghrib gitu ya? Langsung maghrib. Jadi ceritanya dia kan sholat asar udah mepet mau azan maghrib. Abis dia sholat, dia sempet lah kayak baca surat apa gitu. Terus dari belakang ada suara yang ngebenerin bacaannya dia. Dia langsung buru-buru keluar. Dan itu Batu tuh gue kejadiannya sebelum azan maghrib. Gue akhirnya keluar ngibrit masih pakai mukena. Gue ke masjid. Berarti itu pas lagi sholat asar itu ya? Asar, tapi asar mepet ya? Iya, asar mepet. Gitu kayak. Terus gue bilang, terus habis itu yang sales bilang, oh kalau gue kejadiannya tidak di musola. Ah, kalau kamu di mana? Bilang, aku kejadiannya ini justru di ruangan kita. Di ruangan kantor? Iya kan aku seruangan sama dia. Ini orang yang seberang ini loh, yang duduk seberang aku. Jadi dia itu waktu itu terpaksa lembur sampai jam 11 karena besok mau ada event gede, tamunya udah 1.000 orang. Jadi pakai ballroom yang paling gede di sana. Sama function room deh dibuka-buka masalah. Dia harus nyiapinnya banyak dong, dokumen-dokumennya kayak makanannya apa gitu. Nah, pas dia di sela nyiapin itu, tiba-tiba kata dia dari meja aku ada yang ngetik. Dia bingung dong, perasaan Batu tuh udah pulang deh, gitu kan. Karena aku udah pulang waktu itu. Terus dia pelan-pelan sambil bawa tas, dia lihat di meja tempat aku. Dan tempat aku tuh ada orang mirip sama aku lagi ngetik. Kata dia mirip lu Mbak, di hari itu gue inget lu pakai baju. Kan kadang aku pakai baju kemejanya hitam, kadang putih. Gue masih inget lu pakai kemeja atasannya tuh warna putih Mbak, putih pakai blazer pakai ini. Mirip banget sama lu. Terus gue mau negor, gue tuh udah takut kan, karena gue inget lu kan kalau pulang pamit. Aku selalu pulang gue duluan ya gitu. Dan pas aku ngeliat dia, aku mau balik kan. Terus dia ngomong, udah tahu ya? Gitu. Gue langsung kabur Mbak, sumpah gue sampai turun ke bawah tuh. Gue minta, nggak sengaja papasan sama housekeeping, gue minta temenin ke bawah. Gue takut banget, mirip lu Mbak. Itu kondisinya di ruangan itu tinggal dia sendiri atau? Tinggal dia sendiri, kan jam 11. Aku tuh waktu itu nggak salah pulang jam 9. Nggak ada bagian-bagian lain lagi yang di situ? Nggak ada, maksudnya bagiannya cuma sales marketing sama F&B. Tapi yang lain udah pulang, tinggal dia doang. Iya. Dan dia bilang, gila mirip lu. Hah? Mirip aku? Iya, cuman gue kan mikir ya, lu kan kalau pulang selalu hai. Dan gue inget, pas gue ngerjain lu kan sempet bilang, gue duluan ya gitu. Emang aku punya kebiasaan gitu, gue duluan ya gitu. Dan lu udah pulang gitu. Sampai gila Mbak, mirip lo. Tapi pandangannya kosong sih Mbak.
Terus pas dia ngomong udah tahu ya, itu gue lagi nggak lihat dia, gue langsung kabur keluar gitu. Gue sampai wow gitu. Wah, gue keluar nih, gue pikir gue doang yang diganggu. Enggak, Mbak, cuman kita lama-lama akhirnya ya udah. Cuman gue yang paling epic ya pas yang mirip lo itu baru-baru ini. Iya. Ada ngeliat sosoknya jelas. Iya, dan kalau yang ini kenapa dia nggak ngalamin yang di musola? Karena dia non-mus. Gitu, si Mbak ini. Iya. Makanya kayak wow gitu. Oke, gitu. Sepertinya keluar keputusan yang tepat gitu. Karena jujur sebenarnya ini kan aku ceritain gangguan yang garis besar aja. Sebenarnya tuh ya ada beberapa gitu loh. Cuman yang lain ya udahlah gitu, nggak perlu aku ceritain. Tapi emang karena ini udah udah senior banget hotelnya gitu. Jadi kayak gitu deh. Tapi ya udah lama sih nggak ngupdate sama teman-temannya karena teman-teman aku yang aku masih sono nih, kayak yang 4 orang sama aku tadi tuh, mereka udah nggak di situ, udah lama. Karena ini kejadian 2016. Iya. Gitu. Jadi ya ternyata macem-macem lah. Cuman ya aku tuh sebenarnya emang sering ketemunya justru kalau yang merah itu jarang kan. Kayaknya dia emang cuma di atas aja. Iya. Gitu. Tapi kebayang sih pas dia ngerayap itu kayak astagfirullah. Ih, merinding. Nah berarti kan ini yang ngerasain kan gak cuma lu aja ya, banyak banget ya. Lu dapet gak sih cerita tentang sosok perempuan itu? Gue agak penasaran sama perempuan itu sih, soalnya paling banyak perempuan itu yang ganggu karyawan-karyawan di situ. Iya. Selain cerita yang katanya kemungkinan dia itu adalah peliharaan dari yang peliharaan yang atas, yang atas merah. beda lagi ya? Beda baju nih yang atas yang merah. Ini yang putih. Nah yang putih ada nggak sih sejarahnya? Lu dengar dari siapa gitu? Sempet sih, aku penasaran kan. Terus aku nanya sama beberapa orang di situ, itu emang nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu, aku nanya nih sama temanku yang ngasih tahu yang atas itu. Kebetulan ketemu lagi lah kita. Terus aku sempet ngobrol cerita kan, dia ternyata udah tahu aku mau cerita itu. Terus aku bilang, dia tuh siapa ya? Aku bilang gitu. Dia tuh emang udah lama di situ, jadi sebelum itu jadi hotel, itu kan rumah gitu. Terus dia tuh ditinggal sama suaminya gitu, jadi suaminya pergi nggak balik-balik, terus dia stres, dia bunuh diri katanya gitu. Bunuh diri di rumah yang sekarang dijadiin hotel. Tapi itu udah lama buat mungkin tahun sebelum hotel itu berdiri tadi. Tapi jadi udah mendiami lama lah gitu, walau alam ya, sudah mendiami lama banget. Jadi sebelum hotel itu mau dibangun, sebelum tempatnya sebagus sekarang, ya dia udah di situ udah lama. Jadi ya kan kalau dibangun nggak mungkin dia pindah, tetap aja. Belum tentu dia akan pindah. Iya. Dan sekarang hotelnya masih aktif? Aku tuh nggak tahu ya masih aktif apa nggak selama pandemi ya. Terakhir sih aku lewat masih ada orang kok. Itu kapan tuh? Lu terakhir lewat atau lewat depannya aja gitu kapan tuh? Kayaknya bulan lalu deh. Bulan lalu? Bulan lalu. Di situ masih ada kegiatan kok, kelihatannya masih ada kegiatan. Tapi lu nggak sempet mampir? Nggak mau deh. Maksudnya kayak, aduh, saya udah capek dengan kejadian-kejadian itu, nggak mau deh. Ini hotelnya cukup strategis tempatnya? Cukup apa ngumpet-ngumpet gitu? Enggak sih, cukup strategis. Cukup strategis ya? Cukup strategis, kalau naik kendaraan umum pun nggak sulit ke situ. Oh iya. Nah buat kalian yang penasaran lagi sama cerita hotel ini dan pengen tanya-tanya, langsung aja mampir ke Instagramnya si Tutu. Ini ada di mana tuh Instagramnya tuh? Ada di Miss Tutu MISSTUTUK. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan si Tutu ini juga punya YouTube itu ya? Ada, namanya Istri Tukang Jajan. Istri Tukang Jajan. Tapi istrinya lagi. Isinya jajan-jajan aja atau gimana nih? Tadinya tuh mau jajan doang, tapi akhir-akhir ini karena banyak permintaan yang mau aku cerita horor. Ya udah aku cerita horor, tapi aku di situ konsepnya storytelling ya. Jadi cuman cerita horor aja. Kalau mau tanya-tanya yang masalah klinik-klinik, aku mungkin nggak ngeladenin gitu ya. Gitu. Jadi buat kalian yang suka horor juga, ya bisa mampir aja ke YouTube-nya Tutu, atau nanti lu komen aja tuh, ntar gue pin di bawah tuh. Boleh, nanti aku komen. Ya udah. Paling segitu aja malam ini, gue rasa cukup. Gue Adit dari Lentera Malam dan Tutu izin pamit. Assalamualaikum. Bye.